Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu. Pagi ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan baru. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 12 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat masih muda, Alpheus Hardy ingin masuk sekolah misi dan menjadi seorang misionaris yang melayani Tuhan di negara lain, termasuk di pedalaman. Tapi kemudian ia mengalami sakit yang menghalanginya untuk masuk dalam dunia misi yang kondisinya berat pada saat itu. Dalam pikirannya ketika itu terus saja muncul kata-kata, "Saya tidak bisa menjadi pelayan Tuhan." Suatu pagi di kamar tidurnya, ia berkata pada Tuhan, "Tuhan, aku tidak bisa menjadi pelayan-Mu." Namun secara perlahan ia merasakan ada suatu kedamaian dan suara Tuhan dalam hatinya yang memberikannya kekuatan dan pengertian bahwa ia dapat melayani Tuhan melalui bisnis dengan sikap pengabdian yang sama seperti melayani Tuhan sebagai misionaris di wilayah yang lain. Alpheus merasakan sukacita. Saat itu ia mendapatkan visi yang sangat jelas dari Tuhan untuk menjadi seorang pengusaha. Ia pun kemudian menjalankan bisnisnya dan menjadi seorang pengusaha yang sukses dan mengasihi Tuhan. Ia melayani Tuhan melalui penghasilan yang ia dapatkan untuk mendukung pelayanan misi. Kita semua dapat dipakai untuk melayani Tuhan dengan cara masing-masing yang unik seturut dengan kehendak dan karunia Tuhan. Kepada kita masing-masing, Tuhan memberikan talenta, keterampilan, kemampuan, dan kepandaian yang berbeda-beda. Dan itu sebabnya kita dapat melayani Tuhan dengan cara kita masing-masing, dengan apapun yang kita bisa, sesuai dengan kemampuan, talenta, karunia yang Tuhan berikan. Dalam Roma 12 ayat yang ke-8 ini tertulis beberapa karunia. Dan salah satu karunia yang dicatat di sini adalah karunia membagi-bagikan sesuatu. Dan ini dikatakan hendaknya dilakukan dengan ikhlas. Karunia membagi-bagikan ini pada hakikatnya adalah karunia memberi. Tidak semua orang punya karunia memberi atau membagi-bagikan. Karunia seperti ini merupakan kuasa dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada seseorang untuk memberikan dari harta yang ia miliki untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan di dunia ini dan juga untuk keperluan umat Tuhan. Karunia ini dibarengi oleh kemampuan yang diberikan oleh Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis untuk mendapatkan penghasilan atau berkat yang berlimpah dari Tuhan. Mengapa dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang mempunyai karunia untuk membagi-bagikan perlu melakukannya dengan ikhlas? Tidak lain adalah karena semua yang kita miliki pada hakikatnya berasal dari Tuhan. Jangan memberi dengan hati yang tidak rela. Jangan memberi dengan hati yang bersungut-sungut. Sebab memberi dengan hati yang rela membawa sukacita dan berkat dari Tuhan. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 bagian B tertulis, "Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Segala sesuatu yang kita peroleh, kelimpahan dalam bisnis, usaha atau pekerjaan,
Semuanya adalah milik Tuhan. Dan sudah seharusnya kita persembahkan bagi Tuhan dengan cara melayani orang lain, melayani komunitas yang ada, dan mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari layani Tuhan dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita dipercayakan untuk berbisnis, maka lakukanlah itu dengan segenap hati dan dengan motivasi untuk melayani Tuhan. Semua karunia-Nya dalam hidup kita, biarlah kita pakai bagi hormat kemuliaan nama-Nya. Mintalah pengertian untuk kita dapat memahami apa yang menjadi panggilan dan karunia Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Dan ketika kita sudah mengerti karunia Tuhan itu, lakukanlah dengan penuh sukacita. Amsal 3 ayat 9-10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti, kami menyadari bahwa setiap kami ada panggilan Tuhan masing-masing. Ada karunia, talenta yang Tuhan percayakan untuk kami pakai melayani Tuhan dengan cara yang Tuhan percayakan. Tolong kami Tuhan untuk kami mengerti karunia dan panggilan serta talenta kami masing-masing, dan mampukan kami untuk melakukannya dengan penuh sukacita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Roh Kudus supaya kami senantiasa mengerjakan dengan setia panggilan dan karunia Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, dan kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberikan kemenangan, dan yang sedang dalam masalah persoalan mendapatkan jalan keluar, mujizat Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.